Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat sadulur, kembali lagi bersama kami di Pakuan Pajajaran Channel. Tanah Sunda memiliki beragam kebudayaan, salah satunya adalah alat musik tradisional Sunda yang mempunyai ciri khas masing-masing. Di sini kami akan membahas tentang alat musik tradisional Sunda yang menarik untuk kita simak. Namun sebelumnya, saya ingatkan kepada sahabat sadulur untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan informasi seputar prasejarah dan kebudayaan. Oke sahabat sadulur, mari kita lanjut ke videonya. Yang pertama, calung. Calung adalah alat musik yang berasal dari suku Sunda. Selain angklung, adalah calung. Sebenarnya, calung adalah perwarupa dari angklung, tapi ada perbedaan dalam cara memainkannya. Angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, sedangkan calung dimainkan dengan cara dipukul. Yang kedua, celempung. Sama seperti alat musik Sunda lainnya, alat musik celempung terbuat dari bambu gompong yang dilengkapi dengan senar dari bambu. Alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pemukul dengan ujung yang dibalut kain, serta buka ruas tutup pada bagian atasnya. Celempung dapat menghasilkan suara yang terdengar seperti kendang dan suara gong. Alat musik yang digunakan dalam berbagai pertunjukan yang umumnya dimainkan bersama kecapi, suling, gong buyung, dan juga rebab. Yang ketiga, kendang. Kendang menjadi salah satu alat musik tradisional Jawa Barat. Kendang juga menjadi salah satu alat musik yang populer digunakan dalam berbagai pertunjukan dan acara sebagai penghibur. Selain di Jawa Barat, kendang juga termasuk dalam instrumen musik gamelan di Jawa Tengah. Biasanya, dalam sebuah pertunjukan, kendang khas Sunda terdiri dari 3 kendang, yaitu kendang indung serta 2 kendang anak yang terdiri dari ketipung dan kutipak. Tiap jenis kendang ini dibedakan sesuai fungsinya, seperti kendang jaipongan, kendang kuerseus, kendang kelindingan, kendang ketuk tilu, dan lain-lain. Kendang sangat berguna untuk pembantuan irama, tempo, memulai sebuah lagu, dan sebuah lagu. Cara bermain kendang adalah dipukul atau diterpak. Yang keempat, kecapi. Alat musik kecapi memiliki peran penting dalam tembang Sunda. Kecapi memiliki 2 bagian, yaitu kecapi anak dan induk. Dalam memainkannya, umumnya kecapi induk berperan dalam memulai sebuah musik dan menentukan tempo. Kecapi induk memiliki 18-20 buah dawai, sedangkan pada kecapi anak memiliki frekuensi yang lebih tinggi dengan dawai yang digunakan hanya 15 buah. Yang kelima, jentreng. Alat musik khas Sunda lainnya adalah jentreng. Jentreng merupakan alat musik yang sejenis dengan kecapi, namun dengan jumlah senar atau dawai sebanyak 7 buah. Kemudian, ukuran jentreng juga lebih kecil dari kecapi pada umumnya. Jentreng dibuat dari bahan kayu kembang atau kenang, yang juga bisa menggunakan kayu nanga. Cara memainkannya adalah dengan dipetik menggunakan jari-jari tangan. Ibu jari digunakan untuk memetik nada tinggi, sedangkan jari tengah, jari telunjuk, tangan kiri digunakan untuk nada rendah. Yang keenam, rebab. Alat musik tradisional suku Sunda lainnya adalah rebab, khas yang disebut terlahir dengan lengek, dan pemain yang memainkan rebab disebut sebagai ngalengek. Dalam sejarah, rebab adalah salah satu alat musik penting untuk mengisi melodi dasar dalam nada. Ukuran rebab ini terbilang kecil dan memiliki badan yang bulat serta leher yang panjang. Rebab khas Sunda dibuat dengan tegak dan dilengkapi dengan busur. Busur yang digunakan untuk memainkan rebab lebih melengkung dibandingkan dengan busur yang digunakan pada alat musik biola. Tentunya, rebab dimainkan dengan cara menggesek busur pada rebab. Yang ketujuh, karinding. Awalnya, alat musik karinding digunakan oleh para leluhur untuk mengusir hama di sawah, karena alat musik ini terbuat dari bambu dan pelepah kaung atau aren yang mengeluarkan suara khas. Selain itu, alat musik karinding seringkali digunakan sebagai pengiring raja atau doa. Selain itu, alat musik tiup ini juga awalnya digunakan bagi para laki-laki untuk memikat hati perempuan yang disukainya.
Karinding dimainkan dengan menempelkan ruas tengahnya di depan mulut yang agak terbuka. Yang kedelapan, suling. Tentunya kita sudah mengenal alat musik tiup yang satu ini. Alat musik suling dibuat dari bahan dasar bambu yang membentuk memanjang dan terdapat lubang sehingga menghasilkan bunyi yang merdu. Cara memainkannya yaitu dengan meniup pada ujung alat musik sambil menutup lubang yang ada di atasnya. Lubang yang ada pada suling ini berjumlah 6, namun juga ada yang 4 lubang. Yang kesembilan, gong tiup. Walaupun bernama gong yang seperti gong, berbeda dengan gong dari logam yang dipukul. Gong tiup menghasilkan suara yang mirip dengan dengungan, menggema, atau trompet, pemanggil hewan ternak milik bangsa Eropa. Uniknya, alat musik yang terbuat dari batang bambu utuh ini berukuran besar, sepanjang kurang lebih 1,5 meter hingga 2 meter. Gong tiup dimainkan dengan menghembuskan napas melalui ujung bambu yang lebih kecil. Alat musik ini tidak memiliki nada khusus, namun dapat memberikan efek suara ayang berkesan magic. Yang ke-10, tarawangsa. Tarawangsa adalah alat musik lainnya dari suku Sunda. Memiliki bentuk yang unik, alat musik ini dimainkan dengan cara digesek. Dalam sejarah, tarawangsa sudah ada lebih dulu sebelum muncul alat musik rebab. Menurut naskah kuno Sewaka Dharma, tarawangsa sudah ada sejak abad ke-18. Hal ini membuat tarawangsa juga disebut sebagai rebab jangkung, karena memiliki bentuk yang serupa namun ukurannya yang lebih tinggi dibanding rebab. Yang ke-11, jenglong. Alat musik jenglong yang berasal dari Jawa Barat ini memiliki peran penting dalam mengiring kerangka lagu dan membuat suara dasar. Jenglong ini dibuat dari perunggu, besi, dan kuningan. Cara memainkan jenglong yaitu dengan menggunakan alat pemukul khusus yang terbuat dari kayu berbentuk lurus yang memiliki ujung empuk, karena dilapisi dari bahan dasar bahan wol dan benang. Jenglong juga masih satu jenis dengan bonang, saron, dan gong, yang merupakan satu set dalam alat musik gamelan dari Jawa Barat. Yang ke-12, kokol. Bagi masyarakat Sunda, kokol merupakan alat musik tradisional yang saat ini masih digunakan. Sama halnya dengan beberapa daerah di Indonesia, kokol atau gentungan ini juga digunakan untuk memperingatkan adanya bahaya yang datang bagi masyarakat Sunda, seperti pencurian atau untuk mengumpulkan warga. Namun, di suku Sunda sendiri, alat musik kokol ini juga digunakan sebagai alat musik perkusi. Yang terakhir, angklung. Angklung adalah alat musik tradisional yang banyak berkembang di daratan Sunda. Alat musik yang terbuat dari bambu ini dimainkan dengan cara digetarkan atau digoyangkan. Suara dari angklung dihasilkan dari benturan tabung bambu. Bunyinya khas yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran. Konon, kata angklung berasal dari bahasa Sunda yaitu angklung-angklengan, yang menggambarkan gerak tubuh para pemain angklung yang berayun seiring dengan iramanya. Sahabat-sahabat, itulah 13 alat musik tradisional khas dari suku Sunda. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan kepada sahabat-sahabat. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Jangan lupa menekan tombol like, subscribe-nya ya sahabat. Sekian dari kami, Santosna, Cunduk Waktu, Anu Rahayu, Ninggal Mangsa, Anu Sampurna, Nitih Wanci, Anu Mustari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.